Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raifiana Sufi Alfayet dengan NIM 710142141. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat penomoran, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta daftar lampiran secara otomatis. Dalam laporan ini, saya memiliki aturan penulisan. Yang pertama, saya menggunakan font Times New Roman. Untuk covernya sendiri menggunakan ukuran font 14, tetapi untuk halaman selanjutnya menggunakan ukuran 12. Lalu untuk bagian cover sampai di bagian daftar lampiran, saya menggunakan spasi ukuran 1,5. Tetapi untuk di bagian bab 1 sampai selesai, saya menggunakan ukuran spasi 2,0. Selanjutnya di bagian margin, saya menggunakan atas, kiri, kanan 3 cm dan bawah 3 cm. Yang pertama akan saya lakukan yaitu membuat penomoran. Dalam hal ini kita harus membagi dalam beberapa section karena untuk aturan penomorannya berbeda-beda. Yang pertama di bagian halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini saya beri section di next page karena halaman pengesahan sampai di bagian daftar lampiran akan saya gunakan huruf Romawi dalam penomorannya. Lalu section yang kedua yaitu di bagian awal bab 1 saya beri section karena ini bagian bab 1 saya ingin memberikan penomoran menggunakan huruf Arab atau 1, 2, 3. Selanjutnya di bagian ini saya harus menonaktifkan link to previous agar tidak sama dengan sebelumnya. Lalu untuk yang halaman selanjutnya juga saya akan menonaktifkan link to previous-nya. Lalu setelah itu di bagian awal bab 2 saya berikan section lagi. Dan di bagian link to previous-nya tetap diaktifkan agar sama dengan pengaturan yang ada di bab 1 tadi. Hal ini dilakukan sampai di akhir bab. Setelah selesai diberi section, kita langsung ke halaman kedua, karena untuk di bagian covernya saya tidak ingin memberikan halaman. Untuk memberikan penomorannya, klik 2 kali, lalu page number, lalu pilih yang bottom of page, yang plain number 2. Nah, di sini kan keluarnya angka 2. Untuk mengganti ini menjadi angka Romawi, dengan cara pilih page number, lalu format page number, lalu pilih yang angka Romawi. Setelah itu, start at angka Romawi 1, klik OK. Nah, di sini sudah keluar untuk angka Romawi 1 sampai di halaman daftar lampiran. Selanjutnya, untuk di bagian bab 1, saya akan menggunakan angka huruf Arab dengan cara page number, lalu format page, pilih yang bottom of page, lalu plain number 2. Nah, di sini kan seharusnya huruf angka 1. Untuk menggantinya sama seperti tadi, menggunakan format page number, lalu start at 1, lalu pencet OK. Sini sudah keluar untuk bagian bab 1-nya. Lalu untuk halaman selanjutnya, saya akan mengatur di bagian kanan atas dengan cara pilih page number, lalu top of page, lalu pilih yang plain number 3. Nah, di sini sudah untuk
halaman selanjutnya setelah bab 1, bagian penomorannya ada di atas kanan. Lalu untuk bab 2-nya juga sudah otomatis terganti karena sudah di same as previous atau pengaturannya sudah sama pada yang di bab 1 tadi. Dan ini sudah selesai untuk penomorannya. Sampai di akhir bab. Selanjutnya yang akan saya buat yaitu daftar isi secara otomatis. Dalam hal ini kita hanya membutuhkan heading 1 dan heading 2 karena heading 1 digunakan untuk bab dan heading 2 digunakan untuk subbab. Sebelum menggunakan heading 1 dan heading 2, saya akan memodifikasi heading 1 dan heading 2 agar nanti lebih gampang dan bisa secara otomatis terganti. Di sini saya menggunakan font Times New Roman dan menggunakan ukuran fontsnya 12. Warnanya tadi sudah saya ganti menjadi otomatik atau menjadi warna hitam. Dan untuk heading 1 saya pilih di tengah dan saya bold. Lalu pencet OK. Lalu untuk yang heading 2 sendiri saya modifikasi juga untuk warnanya menjadi otomatik, bold. Lalu untuk fontnya sendiri saya pilih Times New Roman dan ukuran font 12. Dan untuk penempatannya ini masih sama. Lalu pencet OK. Yang pertama yang akan saya heading yaitu di bagian halaman pengesahan. Dalam halaman pengesahan jadi heading 1. Lalu untuk ringkasan menjadi heading 1. Lalu untuk prakata heading 1 karena itu bab. Lalu selanjutnya yaitu ada bab 1 atau pendahuluan ini heading 1 dan latar belakang ini menjadi heading 2 karena latar belakang merupakan subbab. Untuk penomoran ini saya beri dari sini lalu pilih yang ini. Lalu subbab yang kedua yaitu ada materi, saya beri heading 2. Lalu saya beri penomoran lagi. Untuk mengganti ini dengan cara di set number, lalu di sini masukkan angka 2, karena ini subbab yang kedua. Selanjutnya ada bab 2. Ini termasuk dalam heading 1 karena ini bab. Lalu untuk bab 3 juga heading 1. Bab 4 heading 1. Bab 5 heading 1. Dan untuk praktikum konsistensi tanah ini, saya masukkan heading 2 karena ini merupakan subbab dari bab 5. Sini saya kasih penomoran lagi. Penomoran yang 5.1 ini 5.1 dan untuk ininya saya sesuaikan agar rapi dengan bawahnya. Selanjutnya ada praktikum kemasaman tanah ini heading 2 karena ini subbab dari bab 5 dan saya masukkan ini. Untuk angkanya sendiri saya ubah lagi di set numbering value, lalu di sini saya masukkan angka 2 karena subbab yang kedua, dan saya rapikan lagi. Lalu selanjutnya ada bab 6, saya masukkan heading 1. Sudah, lalu kembali ke dalam daftar isi.
lalu pilih reference, lalu table of content, dan custom table of content, lalu pencet OK. Nah, di sini di bagian bab 1 dan pendahuluan kan tidak bisa bergabung. Nah, untuk menggabungkannya itu dengan cara kita hapus dulu enternya, lalu pencet enter dengan shift secara bersamaan. Lakukan hal itu juga untuk bab yang lainnya. Setelah selesai, kita kembali lagi ke dalam daftar isi. Lalu kita hapus dulu. Setelah itu kita ulangi lagi table of contents, pilih custom table of contents, pencet OK. Di sini sudah keluar untuk daftar isinya. Selanjutnya saya akan merapikan ini dengan font Times New Roman, ukuran fontnya 12, dan untuk spasinya sendiri saya buat 1,5. Selanjutnya akan kita buat yaitu daftar tabel. Dalam hal ini kita harus mencari dulu tabelnya. Jika sudah ketemu, kita tidak perlu repot-repot membuat tulisan seperti ini secara manual, karena kita bisa membuatnya secara otomatis dan langsung terdaftar dalam daftar tabel nantinya. Caranya, klik kanan, lalu pilih yang insert caption, lalu kita pilih labelnya. Kalau ini tabel, kalian bisa pilih tabel. Tapi jika ini gambar atau yang lain, kalian bisa isi new label dulu. Karena ini sudah ada tabel, jadi di sini saya akan mengisi captionnya dengan nama tabel 1 pengamatan konsistensi tanah. Klik OK. Nah, di sini sudah keluar untuk namanya. Kita bisa atur sendiri untuk fontsnya, ukuran fontsnya, dan warnanya. Selanjutnya untuk tabel yang kedua yaitu sama, tidak perlu repot-repot membuat ini secara manual. Kita bisa klik kanan, lalu insert caption, lalu kita beri nama yaitu hasil pengamatan kemasaman tanah. Di sini kalian bisa pilih untuk tulisan atau captionnya mau ditaruh di atas atau mau ditaruh di bawah tabelnya. Kalau mau ditaruh di atasnya, kalian bisa pilih yang above selected item. Lalu klik OK. Di sini saya rapikan dulu. Menjadi font Times New Roman, ukuran fontnya 12, dan warnanya hitam. Lalu setelah itu kita kembali ke daftar tabel, lalu klik reference, lalu pilih yang insert table of figure, lalu pilih yang tabel, lalu klik OK. Nah, di sini sudah keluar untuk daftar tabelnya.
Dan bisa kita atur juga untuk fonts yang akan digunakan, ukuran fontsnya, dan juga spasinya. Sama juga ketika kita akan membuat daftar gambar, yang kita lakukan juga kita mencari gambar yang akan kita masukkan ke dalam daftar gambar. Caranya klik kanan, lalu insert caption, lalu di sini kita pilih new label, dan di gambar, sini kita pilih yang gambar, lalu kita kasih nama ini gambar. Klik OK. Kita bisa panjangkan lagi. Lalu kita juga bisa atur untuk fontsnya seperti daftar tabel tadi, untuk ukurannya sendiri. Dan warnanya juga bisa kita ubah. Selanjutnya, yang gambar kedua, klik kanan, insert caption, gambar 2. Klik OK. Kita ganti fontsnya, ganti ukurannya, dan warnanya. Setelah itu untuk gambar yang ketiga, kita juga sama, lakukan hal yang sama. Kita ganti fontsnya, ganti ukuran fonts, dan warnanya. Setelah itu, kita kembali ke daftar gambar, lalu ke reference, setelah itu insert table of figure, pilih yang gambar, lalu klik OK. Daftar lampiran juga sama dengan membuat daftar tabel dan daftar gambar tadi. Kita cari daftar lampirannya dulu. Di sini kita bisa klik kanan, kita insert caption, kita kasih nama hasil pengamatan konsistensi. Kita ganti ininya dulu menjadi lampiran. Oke. Kita ganti fontsnya dulu, ganti ukuran fontsnya, ganti warnanya, dan di sini kita bisa hapus yang kita buat secara manual ini. Sudah jadi. Lalu yang kedua ini, lampiran 2, kita sama lakukan hal yang sama, lampiran 2, dokumentasi, alat dan bahan acara kemasanan. Klik OK. Kita hapus yang kita buat secara manual ini.
kita ganti ukuran font dan fontsnya dan juga warnanya. Setelah itu kita kembali lagi ke dalam daftar lampiran, kita klik reference, insert table of figure, pilih yang lampiran, klik OK. Lalu kita rapikan agar sama dengan yang lain. Sudah selesai untuk cara praktek penomoran, membuat daftar isi secara otomatis, membuat daftar gambar secara otomatis, membuat daftar tabel secara otomatis, dan membuat daftar lampiran otomatis. Sekian praktek hari ini dengan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.